1976. Kemunculan Zhu Yuan yang tiba-tiba membuat Lu Ye tidak terganggu, tapi Zhu Yuan menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru menatap Lu Ye. Ini adalah... Lu Ye buru-buru berkata, ini senior Zhu Yuan dari Chelingjie. Dia baru saja berkultivasi di pulau itu. Zhu Yuan telah menjelajahi laut 10.000 manifestasi sebelumnya, jadi dia tentu pernah mendengar nama Zhu Yuan. Dia buru-buru membungkuk, salam, senior Zhu Yuan. Tekanan diam Zhu Yuan tidak hanya membuat Lu Ye gugup, tapi juga membuat Zhu Yuan gugup. Butir-butir keringat menetes dari keningnya. Pada satu titik, Lu Ye bahkan merasa kekuatan sihir Zhu Yuan akan mengamuk. Namun entah kenapa, dia berhasil menekannya. Lalu dia perlahan menoleh dan menatap Lu Ye. Temanmu. Lu Ye buru-buru menjawab. Ya, mengapa kamu di sini? Zhu Yuan bertanya lagi. Saudara Su ingin membeli sesuatu, tetapi dia tidak mengenal laut 10.000 manifestasi, jadi dia memintaku untuk membawanya ke pulau 10.000 manifestasi. Dia dengan santai mengarang cerita. Zhu Yuan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, sosoknya tiba-tiba menghilang. Hanya suaranya yang terdengar. Ayo pergi. Ya, Lu Ye buru-buru menjawab. Setelah beberapa saat, dia membawa Zhu Yuan ke pulau 10.000 manifestasi dan memasuki kamar dagang 10.000 manifestasi. Setengah hari kemudian, keduanya meninggalkan kamar dagang 10.000 manifestasi dan terbang menuju laut 10.000 manifestasi. Ketika mereka mencapai bintang terpencil dan memasuki tempat rahasia, Lu Ye membentuk formasi untuk menyembunyikan mereka. Saat itulah Zhu Yuan menghela nafas lega. Senior, kamu bisa keluar sekarang, seru Lu Ye dengan lembut. Sebuah bayangan muncul dari tubuh Zhu Yuan dan memadat menjadi sosok Ma Bin. Dibandingkan beberapa bulan lalu, kondisi Ma Bin saat ini tampak lebih buruk. Bahkan wajahnya sedikit pucat. Zhu Yuan benar-benar hebat. Wajah Ma Bin penuh kekaguman. Dia memandang Lu Ye. Bagaimana kamu bisa terlibat dengannya? Lu Ye tersenyum pahit. Dia adalah pendukung pulau itu. Dia tiba-tiba datang ke pulau itu dan menempati tambang batu giok roh untuk berkultivasi. Apakah dia menemukanmu? Aku merasakan sesuatu, tapi aku tidak yakin. Terlebih lagi, dia tidak tahu kalau itu aku. Kalau tidak, dia tidak akan menahan diri, kata Ma Bin. Karena tambang batu giok roh telah direbut olehnya, ini adalah takdirku. Tidak apa-apa, Lu Ye memahami maksud Ma Bin dan segera berkata. Meskipun kita tidak dapat menggunakan tambang spirit jade di pulau itu untuk saat ini, masih ada tempat lain untuk dikunjungi. Ada tempat untuk dikunjungi. Wajah Ma Bin dipenuhi keheranan, tapi dia segera ingat bahwa Lu Ye memang menyebutkan lapisan mineral ketiga. Senior, mohon tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, spirit rune tiba-tiba muncul di depan Lu Ye dan menghilang, diikuti oleh Lu Ye lainnya yang muncul dari udara tipis. Anehnya, tubuh aslinya yang menerima kabar dari doppelgangernya dan bergegas datang. Dia mengangkat tangannya dan mengingat klon darah berharga. Zhu Yuan tercengang. Bahkan Ma Bin menunjukkan ekspresi tertarik. Teknik doppelganger macam apa ini? Bahkan dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Meskipun kekuatannya telah rusak, dia telah hidup bertahun-tahun, dan penglihatannya masih ada. Tindakan Lu Ye benar-benar tidak terduga. Itu hanya tipuan kecil, tidak layak untuk disebutkan. Lu Ye tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ini adalah doppelganger darah berharga dari ras darah, jadi dia dengan santai mengubah topik pembicaraan. Dia mengeluarkan siput laut biru dan meniupnya. Segera, sebuah pintu muncul di depannya. Senior, tolong ikuti saya. Mengatakan demikian, Lu Ye memimpin dan masuk, diikuti oleh Ma Bin dan Zhu Yuan. Sesaat kemudian, di depan istana siput surgawi, Zhu Yuan tercengang saat dia melihat orang-orang merpe yang berjalan-jalan. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia bisa melihat ras langka seperti itu. Lagi pula, menurut rumor yang beredar, ras duyung seharusnya sudah punah sejak lama. Meski Ma Bin terkejut, dia masih bisa tetap tenang. Namun ketika mengetahui bahwa dirinya sebenarnya berada di bawah Laut Wan Xiang, ketenangannya berubah menjadi keheranan. Dia tidak pernah tahu bahwa Laut Wan Xiang memiliki pemandangan seperti itu. Luan Xiao dan Yan Miao datang menyambutnya secara langsung. Lu Ye sudah menyapa mereka sebelumnya, jadi tidak perlu berkata apa-apa lagi. Senior, yakinlah dan pulihkan diri di sini. Portal ini tidak akan bertahan lama, jadi saya harus segera kembali. Pulau kami berhubungan dengan tempat ini. Jika senior membutuhkan sesuatu, biarkan seseorang memberitahu saya dan saya akan menyiapkannya untuk senior. Ma Bin memandang Lu Ye dengan ekspresi rumit. Kamu sangat perhatian. Saat itu, ketika Lu Ye mengetahui situasi terkini di 9 prefektur, dia bersyukur karena tanah airnya masih ada, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bersinggungan dengan tanah airnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia paling terjebak dan tidak berdaya, seorang junior dari tanah airnya lah yang memecahkan kekhawatirannya dan mengatasi kesulitannya, serta memberinya harapan dan kemungkinan untuk kembali.
Senior, kamu terlalu sopan. Lu Ye mengangguk dan memandang Yan Miao dan Luan Xiao. Aku harus merepotkanmu di sini. Jangan khawatir. Yan Miao tersenyum dan melihat Lu Ye masuk ke portal dan menghilang lagi. Setelah menenangkan Ma Bin, kekhawatiran Lu Ye akhirnya berkurang. Namun, cedera Ma Bin merupakan luka pada yayasan daunnya. Meskipun dia bisa menggunakan Vena Giok Roh, dia takut itu tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Lu Ye hanya perlu melakukan satu hal, yaitu berkultivasi. Pertama, dia akan meningkatkan kultivasinya ke puncak alam Jade Moon. Ketika sumber asalnya dipoles hingga sempurna, dia akan mampu memadatkan bunga Qi dan maju ke alam sinar matahari. Avatar darah berharga kembali ke Pulau Tiga Dunia. Jiu Yan tidak muncul lagi, dia juga tidak menanyakan apapun. Tampaknya Ma Bin benar. Jiu Yan samar-samar merasakan sesuatu, tapi dia tidak bisa membuat penilaian spesifik. Itu sebabnya dia meminta Zhu Yuan untuk membeli sesuatu dan segera pergi. Bukan karena tidak ada sinar matahari di Laut Wanxiang, tapi tidak akan bertahan terlalu lama. Istirahat sejenak tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, prasyaratnya adalah ketika Luo Xie dari galaksi Daluo mengawal banyak kultivator ke sini, dia langsung menjadi sasaran sinar matahari dari galaksi Wanxiang dan dipanggil untuk berbicara dengannya. Meski begitu, Luo Xie tidak tinggal terlalu lama di Laut Wanxiang. Saat itu, dia sepertinya hanya tinggal di Laut Wanxiang kurang dari sebulan. Waktu berlalu, 1 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Di bawah Laut Wanxiang, Lu Ye perlahan membuka matanya. Kultivasinya telah mencapai batasnya. Peningkatan kualitas sumber asalnya telah meningkatkan efisiensi kultivasinya secara signifikan. Itu sebabnya dia bisa memperoleh keuntungan besar hanya dalam 1 tahun. Secara umum, ketika Jade Moon mencapai levelnya, mereka akan mempertimbangkan untuk bersiap maju ke Sansein. Namun, penghalang ini tidak mudah untuk ditembus. Luan Xiao dan Yan Miao di masa lalu, He Baichuan, Yuxi, Cheng Xin, dan yang lainnya semuanya terjebak di penghalang ini. Di alam semesta, banyak sekali Jade Moon yang gagal menembus penghalang ini. Kultivasi 3 alam atas adalah kultivasi esensi, energi, dan jiwa. Alam sinar matahari berhubungan dengan jiwa. Oleh karena itu, Jade Moon tidak hanya membutuhkan kultivasi mereka untuk mencapai standar, tetapi juga Divine Sense mereka untuk mencapai standar. Inilah alasan mendasar mengapa pil pemurnian ilahi tingkat tertinggi begitu populer. Luan Xiao dan Yan Miao dapat maju dengan lancar terutama karena mereka terus mengonsumsi pil pemurnian ilahi tingkat tertinggi selama bertahun-tahun. Jade Moon dari galaksi Siput Giok memiliki kemudahan seperti itu. Namun, Jade Moon yang lain tidak. Mereka hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menemukan beberapa spirit pill atau harta karun yang dapat meningkatkan kultivasi Divine Sense mereka. Namun, jika mereka makan terlalu banyak spirit pill, kecuali pil tersebut bermutu tertinggi, mereka tidak akan mendapat manfaat. Dapat diperkirakan bahwa di galaksi Daluo, He Baichuan dan yang lainnya akan lebih mudah maju ke Sansein dibandingkan Jade Moon lainnya. Ini karena mereka saat ini disuplai dengan pil pemurnian ilahi tingkat tertinggi. Namun, ini tidak berarti mereka pasti akan maju. Hal ini juga terkait dengan akumulasi mereka sebelumnya. Namun, berbeda di pihak Lu Ye. Ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Ini karena ketika kultivasi Lu Ye telah mencapai batas alam Jade Moon, dia dapat dengan jelas merasakan lapisan belenggu yang mengikat tubuhnya. Lapisan ini adalah penghalang terbesar bagi seluruh Jade Moon. Dia merasa hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga, dan dia bisa menerobos. Ini jelas bukan ilusi. Itu adalah kebenarannya. Dengan kata lain, jika dia ingin maju ke Sansein, dia bisa melakukannya sekarang. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa lapisan belenggu ini tidak menimbulkan hambatan apapun baginya. Faktanya, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, ini wajar saja. Dulu ketika dia berkultivasi di 9 prefektur, dia hanya berada di True Lake Realm. Namun, dia telah memupuk avatar jiwa dan laut ilahinya. Dibandingkan dengan kultivator biasa, Divine Sense-nya selalu lebih kuat. Setelah itu, dia mendapatkan teratai ilahi pelangi di tanah leluhur suku jiwa. Sejak itu, Divine Sense-nya terus-menerus dipelihara dan diperkuat. Bertahun-tahun telah berlalu, bahkan jika dia belum mengonsumsi pil pemurnian ilahi tingkat tertinggi, teratai ilahi pelangi masih jauh lebih berguna daripada sekadar mengonsumsi spirit pill. Kekuatan Divine Sense-nya cukup untuk memenuhi persyaratan untuk maju ke Sansein. Setelah Divine Sense-nya cukup kuat dan Divine Sense-nya telah mengumpulkan cukup banyak kultivasi, belenggu tersebut tidak lagi menjadi belenggu. Mereka bisa dengan mudah ditembus. Namun, Lu Ye secara alami tidak bisa maju ke Sansein begitu saja. Jika dia hanya ingin meningkatkan kultivasi, dia akan melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, dia telah mencari sumber daya untuk menyempurnakan sumber sihir miliknya. Berbagai pengalamannya di alam Asura telah membawanya hampir mencapai kesuksesan. Jika dia menyerah sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia.
Jadi, apapun yang terjadi, dia masih harus memadatkan bunga Qi. Sayangnya, selama setahun terakhir, meskipun Pulau Tiga Dunia telah meningkatkan harga untuk sumber daya yang dia inginkan, ia masih belum bisa menunjukkan apapun. Sejauh ini, dia hanya memperoleh satu harta karun yang dapat menyempurnakan sumber sihir seseorang. Lu Ye ingin pergi ke Karyage Bell Realm. Saat itu, dia mendapatkan rampasan perang dari Zixuan. Itu adalah harta karun jenis ini. Pada akhirnya, dia memberikannya kepada Bibi Yue. Namun, saat dia mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Biasanya, Jademun akan memurnikan harta karun tersebut segera setelah dia mendapatkannya. Bibi Yue bukanlah seseorang yang tidak memiliki spirit jade. Dia tidak akan menyimpannya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang telah dia berikan. Bagaimana dia bisa mengambilnya kembali? Berdasarkan kebutuhannya saat ini akan harta karun tersebut dan penilaiannya sendiri, jika dia hanya dapat memperoleh satu harta setiap tahun, maka diperlukan waktu setidaknya 20 hingga 30 tahun untuk mencapai tujuannya. Setelah kembali dari laut, Lu Ye mengalami depresi. Kemana dia harus pergi untuk menemukannya? Dia tidak bisa tidak memikirkan alam Asura. Misi, pemimpin suku Asura Surgawi, telah maju terlalu cepat. Jika dia maju 1 atau 2 tahun kemudian, dan jika alam Asura ditutup 1 atau 2 tahun kemudian, dia tidak akan berada dalam situasi yang canggung seperti itu. Ini adalah Laut Wanxiang, tempat berkumpulnya banyak kultivator dari berbagai galaksi. Bisa dikatakan sebagai pusat alam semesta. Jika dia tidak dapat menemukan apa yang dia butuhkan di sini, di mana dia dapat menemukannya? 1977. Saat dia merasa tertekan, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berlari ke arah tertentu. Dia tidak tahu mengapa Jiu Yan memanggilnya. Sesaat kemudian, di dalam tambang batu giok roh, Lu Ye membungkuk. Salam, senior. Jiu Yan masih berkultivasi, tapi dia tidak membuat Lu Ye menunggu. Sebaliknya, dia langsung bertanya. Sudahkah Anda mempertimbangkan masalah terakhir kali? Apa? Lu Ye tercengang. Masalah terakhir kali, tentang Su Yuan. Namun, dia segera menyadari bahwa Jiu Yan mungkin bertanya tentang menerima dia sebagai murid. Dia tidak tahu harus menjawab apa, karena dia tidak mempertimbangkan masalah ini sama sekali. Namun, tidak baik jika dia menolaknya secara langsung. Sepertinya kamu tidak mau. Jiu Yan mendengus pelan. Dia sudah tahu apa yang dia pikirkan. Lu Ye meminta maaf. Senior, maafkan aku. Hanya saja. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Jiu Yan memotongnya, tampak sedikit kesal. Di sisi lain, kultivasi Anda tampaknya mengalami kemajuan yang signifikan. Lu Ye buru-buru berkata, saya telah berkultivasi dalam pengasingan akhir-akhir ini, dan saya telah membuat beberapa kemajuan. Jiu Yan berkata, Jademun dan Sansein Realm hanya berjarak 1 langkah, namun kenyataannya, mereka adalah dunia yang berbeda. Begitu kalian menyeberang, kalian akan memasuki dunia yang benar-benar baru. Namun, jika tidak bisa, hanya akan menyia-nyiakan hidupmu. Saat ini kamu berada di titik kritis, jadi kamu harus ingat untuk waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan. Cobalah untuk tidak berkelahi dengan orang lain, dan jangan mudah terluka. Ya, jawab Lu Ye. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin salah paham tentang Jiu Yan. Dia sepertinya tidak membencinya sama sekali. Kata-katanya jelas merupakan kepedulian seorang senior terhadap juniornya. Saya dengar Anda sedang mencari harta karun yang dapat meningkatkan kualitas sumber seni Anda. Jiu Yan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Three World Island telah berusaha keras menawarkan hadiah untuk harta karun tersebut, jadi mustahil bagi Jiu Yan untuk tidak mendengarnya. Itu benar. Ekspresi Lu Ye berubah. Apakah senior punya cara? Jiu Yan tidak menjawab. Ia hanya berkata, tentu saja, semakin tinggi kualitas sumber seni Anda, semakin baik. Namun, setiap orang memiliki batasannya masing-masing, jadi tidak masalah asalkan kualitas sumber seni Anda mencukupi. Petik 2. Lu Ye secara alami memahami prinsip ini. Fungsi utama sumber seni adalah untuk mengubah energi spiritual yang dimurnikan oleh seorang kultivator menjadi kekuatan sihir selama kultivasi. Itu adalah sesuatu yang unik bagi Jademun. Jika efisiensi seorang kultivator dalam memurnikan energi spiritual terbatas, setinggi apapun kualitas sumbernya, tidak akan ada artinya, karena tidak akan ada cukup energi spiritual untuk diubah. Oleh karena itu, tidak masalah selama dia memiliki sumber energi yang cukup. Tapi Lu Ye tidak hanya ingin merasa kenyang. Ia juga ingin memoles sumber spiritualnya hingga sempurna. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia katakan pada Jiu Yan. Dia hanya bisa dengan patuh berkata, Junior mengerti. Senang sekali kamu mengerti. Saat Jiu Yan berbicara, dia menjentikkan jarinya dan sebuah benda terbang. Lu Ye secara naluriah mengambilnya. Namun, sebelum dia bisa memeriksanya, suara Jiu Yan terdengar.
Lanjutkan. Berkultivasi dengan baik dan menerobos secepat mungkin. Lu Ye berkedip, lalu membungkuk dan pergi. Hanya setelah meninggalkan tambang spirit jade dan kembali ke kediamannya barulah Lu Ye memiliki kesempatan untuk memeriksa apa yang telah diberikan Jiu Yan kepadanya. Itu adalah cincin penyimpanan, tetapi ketika Lu Ye memeriksa isi cincin itu, dia terkejut. Ini karena ada total 8 harta karun di dalam cincin yang dapat meningkatkan kualitas sumbernya. Menurut aturan lapangan Asura, 8 harta karun ini setidaknya bernilai puluhan juta segel Asura. Apa maksud Jiu Yan dengan ini? Dia telah memanggilnya untuk memberinya petunjuk dan mengatakan bahwa itu baik-baik saja selama sumber energinya memiliki kualitas yang memadai. Seolah-olah dia mencoba membujuknya untuk tidak menyia-nyiakan energi dan waktunya untuk hal ini. Namun, dia juga memberinya harta karun ini. Lu Ye tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagai kultivator alam sinar matahari yang telah hidup entah berapa tahun, wajar baginya untuk memiliki harta karun seperti itu. Tapi, kenapa dia memberikannya padanya? Inilah yang Lu Ye tidak bisa mengerti. Bibi Yue pasti menginginkannya. Belum lagi Bibi Yue, Chu Shen sudah maju ke Jade Moon. Dia juga menginginkannya. Mengapa Jiu Yan memberikannya padanya? Jika itu karena Chu Shen, tidak masuk akal baginya untuk mencintai rumah dan burung gagaknya. Setelah memikirkannya, Lu Ye merasa hanya ada satu penjelasan. Apakah itu Bibi Yue atau Chu Shen, kualitas sumber energi mereka cukup. Harta di tangan Jiu Yan sama sekali tidak diperlukan. Dia juga tahu bahwa dia telah meminta Pulau Tiga Dunia untuk memberikan hadiah atas harta karun tersebut, jadi dia memberikannya kepadanya. Tapi bagaimanapun juga, hadiah dari Jiu Yan ini persis seperti yang diinginkan Lu Ye. Dia diam-diam mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Sekarang kesenjangan antara kekuatan dan status mereka terlalu besar, tidak perlu membicarakan pembayaran kembali. Dia akan memikirkannya di masa depan. Setelah dengan senang hati memurnikan harta karun ini, Lu Ye dengan tajam merasakan bahwa ada beberapa perubahan yang tidak biasa pada sumber energinya. Seolah-olah, tidak jauh lagi untuk mencapai tahap lingkaran besar. Dia dengan hati-hati merasakannya dan memastikan bahwa itu bukanlah ilusi. Sumber energinya memang tak jauh dari kesempurnaan. Hal ini membuatnya terkejut. Tampaknya perkiraan sebelumnya agak berbeda dari situasi sebenarnya. Berdasarkan situasi saat ini, dia hanya membutuhkan 2 atau 3 set harta karun lagi untuk menyelesaikan tugasnya. 2 atau 3 harta karun, sebenarnya tidak banyak. Jika beruntung, dia mungkin bisa mencapainya dalam 1 hari. Meski kurang beruntung, masih ada harapan baginya untuk mencapainya dalam 2 atau 3 tahun. Sekarang kultivasinya sudah cukup, dan dia telah memenuhi semua persyaratan untuk menerobos ke alam sinar matahari, yang tersisa hanyalah memadatkan bunga Qi. Lu Ye sedang dalam suasana hati yang baik dan sangat menantikannya. Di Pulau Wanxiang, Yuan Du menjaga istana. Hembusan angin jahat menyapu, dan Hei Yun menampakkan dirinya. Yuan Du merasakan sesuatu dan segera keluar untuk menyambutnya. Saat dia melihat sosok di tangan Hei Yun, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Rekan Daois Hei Yun cukup cepat. Kamu menangkapnya begitu cepat." Hei Yun melemparkan sosok di tangannya ke tanah di depannya. Itu hanya menangkap Jade Moon. Apa masalahnya? Meski begitu, Jade Moon ini bukanlah seseorang yang dia tangkap begitu saja. Pada saat ini, Jade Moon sedang berbaring di tanah dengan sosok ramping. Kulitnya yang terbuka berwarna merah darah, dan kedua telinganya yang runcing menandakan bahwa dia adalah anggota suku darah. Pada saat ini, anggota suku darah Jade Moon telah disegel oleh Hei Yun dan tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya penuh ketakutan dan kegelisahan. "Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya?" Hei Yun bertanya pada Yuan Du dengan ekspresi muram. Zixuan tidak hanya menderita kerugian besar, tapi dia juga mendengarkan omong kosong Yuan Du dan melakukan perjalanan ke 9 prefektur. Pada akhirnya, bahkan avatar yang telah dia ciptakan selama 3000 tahun telah mati di sana. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas dendam yang begitu besar? Selain itu, tidak seperti Yuan Du, dia telah mengenali 9 prefektur dan masih memikirkan tentang harta karun tertinggi di langit berbintang, pohon Dao. Avatarnya belum menemukan jejak pohon Dao di 9 prefektur. Selain itu, dia sebelumnya telah menanyakan tentang Lu Ye, jadi dia dengan berani berspekulasi bahwa Lu Ye ini mungkin telah memperoleh warisan pohon Dao. Kalau tidak, bagaimana kultivasinya bisa meningkat begitu cepat? Ini adalah hal yang sangat mencurigakan. Karena mencurigakan, dia tidak bisa melepaskannya. Dengan spekulasi ini, dia secara alami datang ke Laut Wanxiang untuk menjatuhkan Lu Ye. Dalam hal ini, dia dan Yuan Du berpikiran sama. Satu-satunya perbedaan adalah Yuan Du murni melampiaskan amarahnya demi harga dirinya, tapi dia punya motif lain. Dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan Yuan Du. Jika dia ingin menjatuhkan Lu Ye di Laut Wanxiang, dia tidak bisa menghindari galaksi Wanxiang. Oleh karena itu, dia hanya bisa bekerja sama dengan Yuan Du.
Dengan bantuan Yuandu, perlawanannya akan jauh lebih rendah. Dia tidak punya permintaan lain. Dia hanya ingin Lu Ye diserahkan padanya. Dia memberitahu Yuandu bahwa dia ingin membalaskan dendam kultivator iblis Zixuan yang telah meninggal dan membawanya kembali ke planet iblis Zixuan untuk dikorbankan kepada Dewa Iblis. Yuandu tidak curiga dan langsung setuju. Bagaimanapun, selama dia bisa menghancurkan Pulau Tiga Dunia dan jalan menuju wilayah klan Putri Duyung, tidak ada salahnya menyerahkan Lu Ye kepada He Yun. Dia yakin He Yun tidak akan membiarkan Lu Ye hidup. Apalagi Zixuan memang menderita kerugian besar karenanya. Yuandu tahu jika dia ingin mempertahankan hubungannya dengan Zixuan, dia tidak bisa menolak permintaan kecil He Yun. Keduanya punya motif masing-masing, jadi tentu saja cocok. Selain itu, dari sudut pandang mereka, kedua Sansein bergabung untuk berkomplot melawan Jade Moon dan pulau spiritual kelas atas di belakangnya seperti mencubit keong dengan 10 jari. Tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. Setengah tahun lalu, He Yun datang sekali dan mencapai kesepakatan lisan dengan Yuandu. Kemudian, Yuandu memintanya untuk menangkap salah satu anggota suku darah. He Yun tidak tahu kenapa, tapi karena ini adalah kerjasama, dia tidak menolak. Dia juga telah bekerja keras untuk menangkap Jade Moon di wilayah suku darah. Karena itu, dia diburu oleh beberapa Sansein selama sebulan. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu. Yuandu tersenyum tipis, seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Selama Jiu Yan meninggalkan Pulau Tiga Dunia, maka dia bisa bertindak tanpa khawatir. Kehadiran Jiu Yan di sana membuatnya waspada. Adapun cara membuat Jiu Yan meninggalkan Pulau Tiga Dunia, dia sudah merencanakannya sejak lama. Dia yakin dalam beberapa hari, berita itu akan sampai ke telinga Jiu Yan. Hari-hari berlalu. Pada hari ini, di area garnisun Pulau Tiga Dunia, sekelompok orang duduk bersila di depan rumah bambu Lu Ye. Mereka mengelilinginya di tengah. Lu Ye tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasinya, dan dia tidak dapat menemukan harta apapun untuk meningkatkan kualitas sumber kekuatan spiritualnya. Dia sepertinya tidak ada hubungannya. Dia tidak bersedia berpartisipasi dalam pengelolaan Pulau Tiga Dunia, jadi dia hanya menyebarkan berita bahwa siapapun yang memiliki pertanyaan tentang kultivasi dapat menanyakannya kapan saja. Niat awalnya adalah membantu para petani di pulau itu memecahkan beberapa masalah mereka dan membantu mereka tumbuh lebih baik. Namun setelah kabar tersebut tersebar, banyak orang yang datang kepadanya setiap hari untuk meminta bantuan. Lambat laun, semakin banyak orang berkumpul, dan lambat laun, skalanya menjadi seperti sekarang. Tidak hanya orang-orang dari dunia King Li Dao dan dunia Yukons yang datang mencarinya, banyak senior dari 9 prefektur juga datang. Bahkan Master Sekte datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Lu Ye menjawab semua pertanyaan mereka dengan hati-hati, dan banyak kultivator belajar banyak. Saat suasana ramai di sini, ekspresi Lu Ye tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat ke suatu arah dengan ekspresi bingung. Setengah hari kemudian, masa bubar. Lu Ye pergi mencari Chu Shen. Mengapa senior Jiu Yan tiba-tiba pergi? Dia jelas merasakan aura Jiu Yan melintas. Dia seharusnya meninggalkan Pulau Tiga Dunia. 1978. Jiu Yan tidak memberitahu Lu Ye apapun sebelum dia pergi, jadi tidak ada alasan baginya untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, dia datang ke tempat Chu Shen untuk bertanya. Mungkin Chu Shen tahu sesuatu. Benar saja, Chu Shen mengetahui situasinya. Kata ibu, seorang teman lama memanggilnya dan memintanya pergi ke galaksi lain untuk membantu. Dia akan segera kembali. Jadi begitu, Lu Ye mengerti. Jiu Yan sedang mengunjungi seorang teman. Namun, sebagai Sansein Realm, memiliki teman dari galaksi lain adalah hal yang wajar. Bahkan Lu Ye sendiri mengenal banyak orang dari galaksi lain. Oleh karena itu, Lu Ye tidak terlalu memikirkannya. Setelah mengobrol dengan Chu Shen sebentar, dia pergi. Tapi entah kenapa, saat Jiu Yan pergi, Lu Ye tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah sesuatu yang buruk akan terjadi. Perasaan ini membuatnya diam-diam waspada. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai tingkat seperti itu, terkadang inspirasi mendadak mungkin menjadi semacam pertanda. Di dalam bangunan bambu, Lu Ye memikirkannya lama sekali, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang salah atau patut diperhatikan. Ini adalah Laut Segudang. Selama aturan Laut Segudang tidak dilanggar, maka dengan berdirinya Pulau Tiga Dunia dan reputasi yang diperolehnya melalui pembunuhan, dia bisa tenang. Setelah berpikir lama, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan dadu takdir. Dia bangga dengan hal ini. Dia hanya menggulungnya sekali. Saat lainnya adalah ketika dia memasuki berbagai skenario pelatihan dan dadu takdir muncul dengan sendirinya. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, Dice of Fate sesuai dengan namanya. Ramalan yang dilancarkannya sebagian besar terkait erat dengan situasi masa depannya. Oleh karena itu, Lu Ye merasa bukan dadu takdir yang mengendalikan nasibnya, melainkan kemalangan di masa depan. Jika bukan karena jantung berdebar kali ini, dia tidak akan menggunakannya begitu saja.
Namun, dia tidak terlalu peduli saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia melempar dadu ke depannya. Dengan suara gemuruh, dadu kecil itu membeku. Cahaya redup menyala dan berubah menjadi kata, Hao. Sebelum Lu Ye bisa melihat lebih dekat, kata, Hao, berubah menjadi cahaya redup lagi dan memasuki dahinya. Lu Ye mengerutkan kening. Hao ini, jelas bukan pertanda baik. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa jantungnya berdebar-debar bukan tanpa alasan. Sesuatu benar-benar bisa terjadi. Namun, karena itu adalah Hao dan bukan sebuah kemalangan, maka itu sepertinya bukan masalah besar. Atau mungkin tidak terlalu berbahaya, namun prosesnya mungkin sedikit bergelombang. Tapi bagaimanapun juga, ini membuat Lu Ye berhati-hati. Setelah berpikir sejenak, dia bangkit dan berjalan menuju ruang pil. Dia menemukan kakak perempuan kedua dan berbicara dengannya. Kakak senior kedua tidak bertanya apapun dan hanya mengangguk berulang kali. Setelah meninggalkan tempat kakak senior kedua, Lu Ye memeriksa pohon bakat. Di bawah cahaya api, kabut abu-abu muncul. Jelas sekali bahwa kekuatan misterius dadu takdir sedang dibakar oleh pohon bakat. Jika terus begini, ia akan terbakar habis dalam waktu kurang dari 2 atau 3 hari. Dia sedikit tenang. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Pada hari ini, Lu Ye sedang menjawab pertanyaan beberapa kultivator ketika dia tiba-tiba merasakan aura cemerlang mendekat dengan cepat dari arah tertentu. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah itu dan mengerutkan kening. Impuls mendadaknya benar-benar menjadi kenyataan, tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa itu sebenarnya adalah hajingan tua itu, Yuan Du. Terlebih lagi, itu terjadi kurang dari 2 hari setelah Jiuyan pergi. Apakah ini suatu kebetulan? Lu Ye tidak berpikir demikian. Dia bukan satu-satunya yang merasakan pancaran aura itu. Banyak jademun di pulau itu juga merasakannya. Segera, pikiran ilahi disebarkan dari seluruh pulau. Setelah percakapan singkat, Lu Ye bangkit dan menuju ke arah Yuan Du. Pada saat yang sama, mengikuti perintahnya, formasi pertahanan seluruh Pulau Tiga Dunia diaktifkan secara ekstrim. Yuan Du datang secara pribadi, jadi jelas dia tidak datang dengan niat baik. Ada beberapa hal yang harus dia waspadai. Sesaat kemudian, di dalam formasi pertahanan, Lu Ye dan para penguasa pulau lainnya berkumpul di belakangnya. Mereka berdiri di udara dan melihat ke arah datangnya Yuan Du. Hajingan tua ini tidak menyembunyikan aura pancarannya sama sekali, tapi kecepatannya tidak cepat. Bahkan bisa dikatakan dia sangat lambat. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, dia menarik perhatian banyak kultivator. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yuan Du. Namun, ketika mereka menyadari bahwa Yuan Du sebenarnya sedang menuju Pulau Tiga Dunia yang terkenal, banyak kultivator menunjukkan minat dan mengikutinya dari jauh. Banyak kultivator yang mengetahui tentang dendam antara Pulau Tiga Dunia dan Yuan Du. Namun, sebagai pelindung laut 10.000 ciptaan, Yuan Du harus secara ketat mematuhi aturan laut 10.000 ciptaan. Oleh karena itu, meskipun dia adalah Sunshine Realm, dia tidak dapat melakukan apapun pada Pulau Tiga Dunia selama mereka tidak melanggar aturan apapun. Sekarang Yuan Du tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke Pulau Tiga Dunia, jelas dia akan mengambil tindakan besar. Tentu saja hal itu membuat orang penasaran. Adik Lu, hajingan tua ini tidak punya niat baik. Wajah He Baichuan penuh kekhawatiran. Tentu saja, dia mengerti maksud Yuan Du. Sebagai Sunshine Realm, dia bisa saja datang dengan cepat, tapi dia memilih berjalan begitu lambat. Ia sengaja menarik perhatian dan membuat orang mengikutinya. Hal ini untuk menciptakan momentum. Di satu sisi, hal itu untuk memberi tekanan pada Pulau Tiga Dunia. Di sisi lain, itu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia adil dan adil. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, apapun yang dia lakukan, dia akan melakukannya sesuai dengan aturan laut 10.000 ciptaan. Tidak ada yang akan mengkritiknya. Berita menyebar dengan cepat di laut 10.000 ciptaan, terutama mengenai Yuan Du dan Pulau Tiga Dunia. Oleh karena itu, dalam sekejap, seluruh laut 10.000 ciptaan mengetahui apa yang terjadi di sini. Mereka yang dekat dengan Pulau Tiga Dunia bergegas untuk melihatnya, sementara mereka yang jauh juga bergegas. Semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi hari ini. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu belasan napas itu memakan waktu yang setara dengan sebatang dupa bagi Yuan Du. Ketika Yuan Du tiba di Pulau Tiga Dunia, sudah ada lautan manusia di segala penjuru. Yuan Du tidak datang sendiri. Dia telah membawa hampir 100 jademun bersamanya. Beberapa dari jademun ini termasuk dalam domain galaksi lokal dan berada langsung di bawah komando Yuan Du. Namun, kebanyakan dari mereka adalah penjaga pulau spiritual utama. Misalnya, Lu Ye melihat Zhao Yunqi dari Pulau Pedang Raksasa. Pemilik pulau dari Pulau Pedang Raksasa, yang telah dimanfaatkan 2 kali oleh Pulau Tiga Dunia, mau tidak mau mengecilkan lehernya saat dia bertemu dengan mata Lu Ye. Dia trauma. Kali ini, dia tidak ingin terlibat dalam masalah Pulau Tiga Dunia. Namun,
Karena Yuan Du memanggilnya, dia harus datang. Di permukaan, tampaknya Pulau Tiga Dunia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sejak Yuan Du datang secara pribadi. Namun, Zhao Yunqi masih merasa tidak nyaman. Dia merasa segalanya tidak akan berjalan semulus ini. Jika Yuan Du gagal, Pulau Pedang Raksasa tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menempatkan dirinya di Laut 10.000 Ciptaan. Meskipun dia tahu hal ini tidak mungkin terjadi, dia tetap khawatir. Zhao Yunqi bukan satu-satunya penjaga Jade Moon yang dipanggil oleh Yuan Du. Ada beberapa kultivator ras monster lainnya yang jelas berada di pihak Zixuan. Namun, mereka semua adalah kultivator ras monster baru, jadi Lu Ye tidak mengenal satupun dari mereka. Adapun Jade Moon yang lain, Lu Ye juga tidak mengenal satupun dari mereka. Sebagai penjaga alam Sunshine Realm, dia berhak memanggil Jade Moon dari pulau spiritual utama untuk membantunya ketika dia menemui beberapa masalah. Yuan Du telah mengambil tindakan kali ini untuk mempermasalahkan masalah ini. Dia ingin memberitahu dunia bahwa dia tidak membalas dendam secara pribadi, tetapi berdiri di sisi kebenaran. Di satu sisi, Sunshine Realm datang sendiri dengan 100 kultivator Jade Moon mengikutinya. Di sisi lain, hanya ada Lu Ye dan beberapa orang lainnya. Kedua belah pihak dipisahkan oleh formasi pertahanan dan jaraknya kurang dari 100 kaki. Lu Ye memandang Yuan Du dan berkata dengan tenang. Aura yang sangat kuat. Aku tidak tahu siapa yang memiliki aura sekuat itu. Ternyata penjaga Yuan Du yang datang sendiri. Aku minta maaf karena tidak keluar untuk menyambutmu. Bolehkah aku tahu alasan kunjunganmu? Yuan Du hanya memandangnya dengan acuh tak acuh. Karena sudutnya, dia sepertinya sedang menatapnya dari atas. Dia tidak menjawab pertanyaan Lu Ye sama sekali. Jelas sekali, dia merasa Lu Ye tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Di sampingnya, Yuan Cheng melangkah maju dan tersenyum pada Lu Ye. Tuan Pulau Lu, kita bertemu lagi. Saat itu, dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Lu Ye membunuh Leonhard. Jantungnya berdebar sejak lama. Lu Ye memberinya perasaan melanggar hukum. Dia bahkan berani menyinggung Yuan Du. Yuan Cheng tidak akur dengan Lu Ye. Jika Lu Ye ingin membunuhnya suatu hari nanti, bagaimana dia bisa menghentikannya? Namun, mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Yuan Cheng tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Ye. Apakah ada lubang di otaknya? Beraninya dia menyinggung Sunshine Realm ketika dia mencoba mencari nafkah di Laut Vientin. Rekan Daois Yuan Cheng, Lu Ye menoleh untuk melihatnya. Yuan Cheng mengangguk dan ekspresinya berubah serius. Tuan Pulau Lu, Tuan penjaga datang untuk masalah penting. Oleh karena itu, saya ingin meminta Tuan Pulau Lu untuk membuka formasi pertahanan dan membiarkan kami masuk terlebih dahulu. Formasi pertahanan. Lu Ye memiringkan kepalanya. Sangat disayangkan. Beberapa hari yang lalu, formasi pulau tiba-tiba mengalami beberapa masalah dan tidak dapat dibuka untuk saat ini. Tuan penjaga, jika ada yang ingin Anda katakan, kamu bisa mengatakannya di sini. Di hadapan Sunshine Realm, formasi pertahanan mungkin merupakan lapisan perlindungan, tapi bagaimana Lu Ye bisa dengan santai membuka formasi untuk membiarkan orang lain masuk? Jika dia melakukannya, dan pihak lain memendam niat buruk, pihaknya tidak akan berdaya untuk melawan. Terlebih lagi, dari sikap pihak lain, terlihat jelas dia tidak ada di sini untuk berbicara dengannya. Formasi pertahanan tidak bisa dibuka. Mata Yuan Cheng bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lu Ye bisa begitu berkulit tebal hingga bisa berbohong melalui giginya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lu Ye berkata, atau adakah sesuatu yang tidak ingin diberitahukan oleh Lord Gar kepada orang luar? Jelas sekali dia mengkhawatirkan Yuan Du dan ingin memainkan beberapa trik secara diam-diam. Yuan Cheng tersenyum. Tentu saja tidak, itu bagus. Jarang sekali rekan Daois berkumpul di sini hari ini, jadi ada beberapa hal yang perlu diungkapkan di depan umum dan biarkan semua orang mengetahui wajah asli beberapa orang. Diharapkan Pulau Tiga Dunia akan menutup formasi, jadi Yuan Cheng tidak peduli sama sekali. Selama masalah ini terkonfirmasi, Pulau Tiga Dunia dan Lu Ye tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Bawa dia masuk, Yuan Cheng tiba-tiba melambaikan tangannya. Pada saat berikutnya, dua Jade Moon mengantar sesosok tubuh ke depan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok itu, dan tak lama kemudian, teriakan kejutan terdengar. Ras darah. Ini ras darah. Mengapa mereka membawa anggota ras darah ke sini? Mungkinkah? Banyak orang mengetahui bahwa ada anggota Blood Race yang bersembunyi di Laut Wanxiang. Namun, anggota Blood Race sangat tersembunyi. Bahkan Sunshine Realm tidak dapat mendeteksinya kecuali dia berada dalam jarak dekat. Selain itu, tidak banyak anggota ras darah yang bersembunyi di Laut Wanxiang, dan mereka tidak menimbulkan banyak masalah. Kebanyakan dari mereka diam-diam berkultivasi dan mengumpulkan beberapa informasi. Itu tidak berbahaya, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Namun, pada saat ini, seorang anggota ras darah telah dibawa untuk menghadapi Pulau Tiga Dunia, meskipun Yuan Du secara pribadi telah muncul.
Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya. 1979. Anggota klan darah ini jelas telah disiksa. Auranya lemah dan wajahnya sangat pucat. Klan serangga dan darah dibenci oleh semua orang di galaksi. Tidak apa-apa jika dia tidak mengekspos dirinya sendiri dalam keadaan normal, tetapi dalam situasi ini, dia tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Laut Wanxiang tentu saja memiliki alasan tersendiri untuk menyelamatkan nyawanya. Dia hanya perlu bekerja sama sebentar lagi dan dia akan segera mati. Di bawah tatapan semua orang, Yuan Cheng menunjuk anggota klan darah ini dan menjelaskan sambil tersenyum, Hajingan ini telah bersembunyi di Laut Wanxiang selama bertahun-tahun dengan niat jahat. Beberapa hari yang lalu, Lord Guardian menemukan beberapa petunjuk dan menangkap dia. Faktanya, asal-usul anggota klan darah ini ditangkap oleh He Yun dari dunia asli klan darah, tapi orang luar tidak mengetahuinya, jadi Yuan Cheng menjelaskan secara alami. Lord Guardian bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada lebih dari satu anggota klan darah yang bersembunyi di Laut Wanxiang. Hanya saja anggota klan darah ini mahir dalam seni penyembunyian dan transformasi, sehingga orang biasa tidak dapat mendeteksi mereka. Banyak orang mengangguk mendengar kata-katanya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, jadi mereka tidak terkejut. Ekspresi Yuan Cheng berubah serius. Serangga dan klan darah adalah yang paling kacau di galaksi. Laut Wanxiang adalah tempat berkumpulnya berbagai galaksi, pusat galaksi. Bagaimana klan darah bisa dibiarkan melakukan apa yang mereka lakukan di sini? Sayangnya, metode biasa tidak dapat menemukan anggota klan darah yang tersembunyi ini, tetapi, hanya karena metode biasa tidak dapat menemukan mereka bukan berarti klan darah tidak dapat menemukan mereka sendiri. Petik 2. Pada titik ini, dia menoleh untuk melihat anggota klan darah dengan ekspresi dingin. Tidakkah menurutmu begitu? Anggota klan darah segera mengerti bahwa sudah waktunya dia bekerja sama. Dia tidak menolak dan berkata dengan ekspresi kayu. Itu benar, klanku memiliki teknik rahasia yang disebut teknik tangisan darah. Saat digunakan, aku bisa merasakan keberadaan anggota klanku di dekatnya. Saat ini, dia hanya ingin cepat mati, jadi dia bersedia bekerja sama dengan Yuan Du. Jika saatnya tiba, dia akan memilih target sesuai kesepakatan. Lagi pula yang mati adalah manusia, jadi itu tidak akan menyakitinya atau klan darah sama sekali. Bahkan, dia cukup senang melihat umat manusia bertarung seperti ini. Itu membuatnya merasa senang menyeret seseorang bersamanya sebelum dia meninggal. Para kultivator di sekitarnya gempar. Pihak Yuan Du telah bergegas ke Pulau Tiga Dunia bersama anggota klan darah. Lebih penting lagi, anggota klan darah ini telah mengucapkan kata-kata seperti itu, yang membuat pemikiran khayalan aslinya menjadi semakin mencurigakan. Mungkinkah Pulau Tiga Dunia yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir? Tuan Pulau Lu, Yuan Cheng memandang Lu Ye sambil tersenyum. Saya ingin tahu apakah Tuan Pulau Lu ingin mengatakan sesuatu. Ekspresi Lu Ye tenang. Apa yang kamu ingin aku katakan? Yuan Cheng sedikit kecewa. Dia mengira dia akan melihat ekspresi bingung Lu Ye. Siapa sangka temperamen pria ini begitu tenang. Pada titik ini, tujuan Yuan Du membawa anggota klan darah ke sini sudah jelas. Dia ingin mengidentifikasi Lu Ye sebagai anggota klan darah. Namun, baik Yuan Du maupun Yuan Cheng tahu bahwa ini jelas-jelas tuduhan palsu, tapi lalu kenapa? Selama anggota klan darah ini menunjukkan Lu Ye, mereka akan punya alasan untuk menyerang. Ketika saatnya tiba, Pulau Tiga Dunia tidak bisa berkompromi. Jika Pulau Tiga Dunia berani melawan, mereka akan dituduh. Saat Yuan Du menyerang, tidak ada yang mengatakan apapun. Ini adalah skema terbuka, dan ini adalah skema terbuka yang tidak dapat dipatahkan di hadapan kekuatan absolut. Memang benar bahwa pengawal Sunshine Realm tidak akan ikut campur dalam pertempuran antar pulau spiritual utama, tapi membunuh anggota klan darah bukanlah masalah. Itulah mengapa Yuan Du ingin mencari cara untuk mengusir Jiu Yan. Jika tidak, selama dia berada di Pulau Tiga Dunia, rencana ini tidak dapat dilaksanakan. Jika itu masalahnya dan Jiu Yan datang untuk menghadapinya secara pribadi, bagaimana dia bisa membela diri? Watak Jiu Yan tidak baik. Jika dia kembali dan menyerangnya secara langsung, kepalanya akan terbentur. Sekarang Jiu Yan tidak ada di sini dan penjaga lainnya tidak keluar, dia, Yuan Du, adalah satu-satunya di Laut Vientin. Karena Tuan Pulau Lu tidak ingin berkata apa-apa, maka aku akan mengatakannya. Yuan Cheng masih tersenyum. Aku pernah melihat Tuan Pulau Lu bertarung dari jauh. Sebenarnya, aku sangat penasaran akan satu hal. Karena Tuan Pulau Lu adalah seorang kultivator senjata, bagaimana kamu bisa mengembangkan teknik dao darah yang begitu hebat? Tanpa memberi Lu Ye kesempatan untuk berbicara, dia meninggikan suaranya. Terlepas dari apakah itu pertempuran melawan Bai Yue atau serangan terhadap Zixuan beberapa tahun yang lalu, teknik laut darah Tuan Pulau Lu sungguh menakjubkan. Teknik laut darah tingkat itu tidak seperti teknik rahasia dao darah lainnya. Itu tidak boleh diolah oleh kultivator senjata. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan ini. Begitu dia mengatakan ini,
Banyak kultivator di sekitar mengerutkan kening dan berpikir keras. Terlepas dari apakah itu pertarungan melawan Bai Yue atau Zixuan, ada terlalu banyak penonton. Teknik laut darah Lu Ye memang mengesankan. Sekarang setelah mereka memikirkannya, sepertinya ada sesuatu yang salah. Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia dikenal sebagai orang nomor satu di bawah pengawal Sunshine Realm. Itu karena dia adalah seorang kultivator senjata sehingga dia berhasil melewatinya. Bagaimanapun, energi seseorang terbatas. Bahkan para kultivator Dharma yang berspesialisasi dalam teknik rahasia Dao darah mungkin tidak dapat menampilkan teknik laut darah tingkat seperti itu. Namun, seorang kultivator senjata mampu melakukannya. Ini memang tidak normal. Lu Ye berkedip, memang benar saya adalah seorang kultivator senjata, tetapi saya juga seorang kultivator Dharma. Kultivator tubuh, kultivator pedang, apa masalahnya? Yuan Cheng tercengang mendengar kata-katanya. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Jangan buang-buang nafasmu padanya. Yuan Du mendesak dengan tidak sabar. Jika bukan karena pihak yang benar, dia tidak akan menciptakan situasi yang merepotkan seperti itu. Namun, jika pengawal Sunshine Realm secara pribadi mengambil tindakan, dia punya alasan bagus untuk melakukannya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ekspresi Yuan Cheng berubah serius. Dia memandang Lu Ye dengan dingin. Kamu seorang kultivator senjata, tapi kamu bisa menampilkan teknik rahasia Dao darah. Hanya ada satu alasan. Tuan Pulau Lu, apakah kita harus begitu jelas? Petik 2. Lu Ye berkata, jika kamu bisa menjelaskannya dengan jelas, silakan saja. Aku mendengarkan. Saat dia berdebat dengan Yuan Cheng, kesadaran ilahinya melonjak. Di Pulau Tiga Dunia, di ruang pil, kakak senior kedua telah meniup keong laut biru. Para kultivator Pulau Tiga Dunia sedang mundur ke wilayah klan Putri Duyung. Sejak beberapa hari yang lalu, ketika Lu Ye merasa tidak nyaman, dia mendapat firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Karena itu masalahnya, dia sudah membuat pengaturan. Saat ini, hal yang paling berharga di Pulau Tiga Dunia tentu saja adalah para kultivator di pulau itu. Oleh karena itu, selama para kultivator di pulau itu dievakuasi, bahkan jika Pulau Tiga Dunia hilang, itu tidak akan menjadi masalah. Kali ini, Yuan Du jelas tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Tinju Lu Ye tidak sebesar miliknya, jadi dia tidak ingin melawannya secara langsung. Belum terlambat untuk menunggu Jiu Yan kembali dan memintanya menyelesaikan masalahnya. Yuan Cheng terus mengoceh, jadi dia dengan senang hati mengulur waktu. Yuan Cheng menatapnya dalam-dalam. Maumu. Setelah itu, dia melihat ke arah kultivator klan darah dan memerintahkan. Temukan anggota klanmu. Kultivator klan darah tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera mengaktifkan teknik tangisan darah. Ketika teknik tangisan darah yang sebenarnya diaktifkan, ia sebenarnya diam. Pengguna dapat dengan mudah merasakan keberadaan anggota klan mereka di dekatnya. Namun, Yuan Du telah memperingatkannya sebelum datang ke sini. Oleh karena itu, teknik Blood Cry yang dia gunakan sekarang sedikit berbeda. Di bawah tatapan semua orang, ki dan darah kultivator klan darah melonjak. Segera, garis darah keluar dari tubuhnya. Ia menggeliat seperti makhluk hidup dan perlahan meluas ke arah Lu Ye. Garis darah ini sama sekali tidak berguna. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pengamatan orang luar. Itu adalah cara langsung untuk memberitahu orang banyak bahwa Lu Ye adalah seorang kultivator klan darah. Melihat garis darah menunjuk ke arah Lu Ye, para kultivator yang tidak mengetahui kebenaran segera berseru kaget. Wajah Yuan Cheng dipenuhi rasa bangga. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi Pulau Tiga Dunia dan tidak ada lagi Lu Ye di Laut Wanxiang. Menurut rencana, selanjutnya kultivator klan darah akan mengidentifikasi Lu Ye. Tapi saat Yuan Cheng menantikannya, kultivator klan darah tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia menatap kosong ke arah Lu Ye dan kemudian ke Mas Sangsi di samping Lu Ye. Dia memang menggunakan cara tercela untuk menjebak pemuda di depannya sesuai dengan instruksi Yuan Du. Namun, dia juga diam-diam mengaktifkan teknik tangisan darah yang sebenarnya pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa pemuda yang akan dia jebak sebenarnya adalah salah satu anggota klannya. Dia memiliki darah klan darah di tubuhnya, dan tampaknya sangat murni. Bukan hanya dia, orang lain yang berdiri di belakangnya juga mengalami hal yang sama. Dan sepertinya ada jejak kultivator klan darah ketiga di pulau itu. Pulau Tiga Dunia ini, apakah pulau spiritual yang ditempati oleh tokoh besar di klannya? Kultivator klan darah yang ditangkap terkejut. Dia tidak pernah menyangka hal konyol seperti itu akan terjadi. Dia bertemu dengan tatapan Lu Ye dan melihat tatapan orang lain itu santai dan sepertinya menyembunyikan sesuatu. Banyak pemikiran melintas di benak kultivator klan darah yang ditangkap. Klannya menderita. Sama seperti klan serangga, semua orang di langit berbintang ingin menghajar mereka. Di Laut Wanxiang yang luas dan ramai ini, setiap klan berhak mendapatkan bagian kue tersebut, kecuali klan serangga dan klan darah. Bahkan jika klan darah datang,
mereka harus menemukan cara untuk menyembunyikan diri dan menyembunyikan jati diri mereka dalam kegelapan. Siapa yang mengira bahwa pulau spiritual kelas atas telah ditempati oleh kultivator dari klannya? Jika dia menyebabkan pihak lain terungkap kali ini, bukankah dia akan menjadi pendosa seluruh klannya? Dia sudah lama bersiap untuk mati. Kematian bukanlah hal yang perlu disesali, tapi dia pasti tidak bisa menyakiti anggota klannya. Sekarang klannya telah menduduki pulau spiritual kelas atas di Laut Wan Siang, dia akan memiliki kesempatan untuk menyalakan api padang rumput di masa depan. Oleh karena itu, dia segera mengambil keputusan. Garis darah yang seharusnya memanjang ke arah Lu Ye berbalik di depan Lu Ye dan mendarat tepat di Yuan Cheng, yang menantikannya. Yuan Cheng tertegun dan menoleh untuk melihat kultivator klan darah yang ditangkap. Kultivator klan darah memasang ekspresi gembira dan berteriak. Jadi rekan kultivator Yuan Cheng sebenarnya adalah anggota klan kami. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Para kultivator di sekitarnya gempar dan berseru terus-menerus. Yuan Cheng tercengang. Dia memandang kultivator klan darah yang ditangkap dengan tidak percaya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hal-hal seharusnya tidak berkembang seperti ini. Menurut rencana awal, kultivator klan darah seharusnya mengidentifikasi Lu Ye dan dia seharusnya melangkah maju untuk menanyainya. Setelah kultivator klan darah mengidentifikasinya, tidak masalah apakah Lu Ye mengakuinya atau tidak. Tapi bagaimana situasi dengan kultivator klan darah ini sekarang? Mengapa dia berbohong dan malah menjebaknya? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah dia adalah seorang kultivator klan darah? Bagaimana dia bisa menjadi seorang kultivator klan darah? Terlebih lagi, mereka telah dengan jelas menyetujui hal ini sebelumnya. Di dalam barisan pelindung, Lu Ye melihat lelucon di depannya dan berpikir, jadi ini arti sebenarnya dari kata kesalahan. Benar saja, tidak ada bahaya atau masalah besar. 1980. Lu Ye tahu apa yang sedang dilakukan Yuan Du saat dia melihatnya membawa keturunan darah. Dia terkejut dengan pengkhianatan keturunan darah, tapi dia bisa menebak alasannya. Keturunan darah pasti menggunakan teknik tangisan darah dan merasakan garis keturunan darah miliknya dan masangsi. Dari sudut pandang keturunan darah, dia tidak akan pernah menyakiti bangsanya sendiri. Itu sebabnya dia menjebak Yuan Cheng. Inilah alasan situasi canggung ini. Yuan Cheng memarahi keturunan darah dengan wajah polos dan marah. Keturunan darah tidak takut sama sekali. Lagi pula dia akan mati. Dia bisa membantu rakyatnya bersembunyi lebih baik sebelum dia meninggal. Yuan Du mengerutkan kening dan menatap keturunan darah. Jika rencana awalnya adalah menjebak Lu Ye melalui keturunan darah ini, mau tak mau dia merasa curiga. Perilaku keturunan darah tidak diragukan lagi adalah sebuah upaya untuk menutup-nutupi. Apa yang dia sembunyikan? Mengapa dia tidak mengikuti perintahnya? Dia tidak bisa mengatakan bahwa Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia benar-benar keturunan ras darah. Jantung Yuan Du berdetak kencang. Dia sepertinya telah menemukan rahasia yang mengejutkan. Tapi dia dengan cepat bereaksi. Jika keturunan darah tidak mengidentifikasi Lu Ye, lalu apa yang dia lakukan di sini? Sebagai penjaga alam sinar matahari, dia tidak bisa melakukan apapun pada Pulau Tiga Dunia tanpa bukti apapun. Kalau tidak, dia akan melanggar peraturan. Apalagi kali ini, untuk menunjukkan ketidakberpihakannya, dia sengaja menarik begitu banyak kultivator untuk datang dan menonton. Kali ini, dia benar-benar menembak kakinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Yuan Du merasa identitasnya sebagai wali adalah sebuah batasan. Tiba-tiba, kekuatan magis yang dahsyat melonjak. Yuan Du terkejut. Dia segera berbalik dan berteriak, "Tidak!" Namun, bagaimana orang yang mengaktifkan kekuatan Dharma bisa memperhatikannya? Sesosok keluar dan meninju udara. Dengan pukulan ini, anggota klan darah yang berselisih dengan Yuan Cheng hancur berkeping-keping. Kekuatan pukulannya tidak berkurang sama sekali saat menghantam susunan pelindung Pulau Tiga Dunia. Gelombang kejut yang terlihat keluar dari titik kontak. Seluruh Pulau Tiga Dunia bergetar hebat. Sudah kubilang lakukan saja. Kenapa kamu harus melakukan semua omong kosong ini? Buang-buang waktu saja. Di dalam formasi pertahanan, Lu Ye memandang sosok itu dengan tidak percaya. Hei Yun. Bukankah orang ini sudah mati? Lebih dari setahun yang lalu, dia dikepung dan dibunuh oleh beberapa Sansein Realm dari Gunung Fangchun. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Namun, penampilan dan temperamen pihak lain jelas merupakan milik Yang Mulia Iblis Awan Hitam yang telah meninggal. Terlebih lagi, berdasarkan kesannya, awan hitam di depannya tampak jauh lebih kuat dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Hei Yun menatap Lu Ye dengan dingin melalui barisan pelindung. Dia mengirimkan pesan telepati kepada Lu Ye. Nak, jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada 9 prefektur, sebaiknya kamu menyerahkan diri. Lu Ye mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Hei Yun mendengus dingin. Tidak banyak. Pada saat ini, 2 Yang Mulia Iblis Besar dan 8 Yang Mulia Iblis Kecil, total 10 Yang Mulia Iblis, telah bergabung untuk memimpin pasukan ke 9 prefektur.
Mereka akan tiba dalam 3 bulan. Sejak klonnya jatuh di tangan 9 prefektur, He-yun selalu memikirkan balas dendam. Namun, menurut spekulasinya, kemungkinan besar Lu Ye telah memperoleh warisan pohon Dao. Oleh karena itu, ketika dia meminta pasukan Zixuan untuk pindah, dia sendiri datang ke Laut Wanxiang dan memutuskan untuk menjatuhkan Lu Ye secara pribadi. Menyerang 9 prefektur adalah tindakan pengamanan. Karena warisan pohon Dao hanyalah spekulasi, dia tidak bisa memastikannya. Oleh karena itu, rencana terbaik adalah menjatuhkan Lu Ye dan Pulau Tiga Dunia sambil mengalahkan 9 prefektur. Kemudian, dimanapun warisan pohon Dao berada, itu tidak akan lepas dari kendalinya. Dia tahu bahwa ada kultivator yang kuat di 9 prefektur. Kalau tidak, klonnya tidak akan jatuh. Namun, tidak peduli seberapa kuat mereka, 10 Sansein Realm Zixuan sedang bergerak bersama, memimpin puluhan ribu pasukan. Tidak mungkin mereka tidak bisa menjatuhkan 9 prefektur. Menghitung waktu, pasukan Zixuan seharusnya sudah setengah jalan. Setelah dia mengalahkan Lu Ye, dia bahkan punya waktu untuk bergabung dengan pasukan Zixuan dan secara pribadi memimpin pertempuran untuk melihat siapa yang telah menghancurkan klon miliknya. Ekspresi Lu Ye berubah. Meskipun ada beberapa Sansein Realm dari Gunung Fangchun di 9 prefektur, kekuatan Zixuan terlalu kuat. Gunung Fangchun sendiri tidak mampu bersaing dengan Zixuan, kecuali pihak selatan dan barat juga datang membantu. Meski begitu, mereka hanya bisa bersaing dengan Zixuan di level Sansein Realm. Ketika pertempuran dimulai, penduduk 9 prefektur akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Melihat kemarahan di mata Lu Ye, He-yun mengirimkan pesan. Tentu saja, jika kamu bersedia menyerah dan menjawab beberapa pertanyaan, aku akan segera memanggil kembali pasukan Zixuan. Tentu saja ini bohong. Pasukan Zixuan telah dimobilisasi. Bahkan jika dia adalah salah satu dari 5 raja monster besar, dia tidak dapat mengganggu kemajuan pasukan. Dia hanya mengatakan ini untuk mempermudah menjatuhkan Lu Ye. Dia bisa merasakan Yuan Du memiliki motif tersembunyi. Namun, menurut pendapatnya, Yuan Du mengincar Pulau Tiga Dunia itu sendiri, sementara dia menginginkan Lu Ye dan para kultivator Pulau Tiga Dunia. Oleh karena itu, tuntutan mereka tidak bertentangan. Kamu sedang mendekati kematian. Lu Ye menatapnya dengan dingin. He-yun mendengus. Tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku selama bertahun-tahun. Pertukaran pikiran ilahi antara keduanya hanya berlangsung sesaat, namun kejadian tak terduga ini mengejutkan semua penonton. Tidak ada yang menyangka Sansein Realm tiba-tiba muncul dari belakang Yuan Du saat ini dan menyerang dengan berani. Apalagi aura Sansein Realm jelas tidak biasa. Dia adalah raja monster dari klan monster. Seseorang dengan penglihatan yang baik sekilas mengenali asal-usul He-yun. Klan monster. Jadi, dia seharusnya menjadi raja monster Zixuan. Apakah itu monster Lord He-yun? Saya ingat pernah melihatnya dari jauh ketika saya masih muda. Petik 2. Raja monster yang menyerang tanpa alasan melanggar aturan. Tidakkah para penjaga melakukan sesuatu? Saat para kultivator sedang berdiskusi, 4 sosok berkumpul di depan istana penjaga di Pulau Segala Manifestasi, melihat ke arah Pulau Tiga Dunia. Keempat orang ini tidak lain adalah Yuan Du, 4 penjaga istana lainnya. Gusi dari alam Tianyan, Mu Qing dari alam Kunyu, Mo Wenli dari alam Dewa Ilusi, dan Chen Xuanba dari benua Gaotian. Termasuk alam Yiyuan tempat asal Yuan Du, alam ini pada dasarnya adalah yang paling kuat di seluruh galaksi Wanxiang. Apa yang sedang dilakukan kakak senior Yuan Du? Mu Qing mengerutkan kening. Sebagai penjaga alam Sansein Realm, Yuan Du telah merencanakan sesuatu baru-baru ini. Tentu saja mereka mengetahuinya. Sebelum Yuan Du pergi kali ini, dia telah memberitahu mereka dan berjanji bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan melanggar aturan Laut Wanxiang. Namun kini sepertinya janji Yuan Du itu omong kosong. Sansein Realm, orang luar, sudah mulai pindah ke sini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, akan sangat merusak prestise dan reputasi alam Sansein Realm. Bahkan mungkin akan menimbulkan serangkaian kekacauan. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Mo Wenli bertanya. Apa yang bisa kita lakukan jika kita melihatnya? Chen Xuanba menggelengkan kepalanya perlahan. Apakah kita membantu atau menghentikan mereka? Jika mereka membantu, reputasi Laut Wanxiang yang dibangun selama bertahun-tahun akan hilang dalam sekejap. Namun jika mereka menghentikannya, hal itu hanya akan dianggap sebagai lelucon oleh orang luar. Jadi, apapun pilihan yang mereka ambil, mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Mereka hanya bisa menunggu Yuan Du menyelesaikan masalah ini agar kepentingan Laut Wanxiang tidak dirugikan terlalu parah. Ini Pulau Tiga Dunia lagi. Mereka memang gelisah. Gusi mendengus dingin. Kata-katanya sepertinya mengkritik Pulau Tiga Dunia. Para ahli Sansein Realm lainnya tahu betul. Gusi selalu meremehkan Pulau Tiga Dunia. Itu bukan karena persahabatannya yang mendalam dengan Yuan Du, tetapi karena pulau tak tertandingi telah diambil alih oleh alam Tianyan di belakangnya. Pada akhirnya,
Pulau tak tertandingi telah runtuh dan Pulau Tiga Dunia telah bangkit. Gusi selalu merasa bahwa Pulau Tiga Dunia telah mencuri nasib Pulau tak tertandingi. Itulah sebabnya situasi jatuhnya satu pulau spiritual dan kebangkitan lainnya terjadi. Jika Pulau Tiga Dunia tidak ada, pulau tanpa tandingan mungkin masih sejahtera seperti sekarang. Ini bisa membawa manfaat dan manfaat besar bagi alam Tianyan. Namun saat ini, berapa banyak orang di Laut Wanxiang yang masih mengingat pulau tak ada tandingannya. Dia senang melihat Yuan Du menyerang Pulau Tiga Dunia. Mungkin setelah Yuan Du mengambil alih Pulau Tiga Dunia, pulau tak tertandingi milik alam Tianyan akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Saat ini, di luar Pulau Tiga Dunia, He Yun dengan berani menyerang. Yuan Du tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Banyak keraguan terlintas di benaknya. Dia segera berteriak, ras darah ini lebih baik mati untuk menjebakku. Lu Yie, kamu memang dari ras darah. Tunjukkan wujud aslimu. Tindakan Blood Race sebelumnya terlalu aneh. Mustahil baginya untuk percaya bahwa Yuan Cheng adalah seorang Blood Race, karena Yuan Cheng adalah juniornya di dunia Yi Yuan. Orang lain mungkin tidak tahu apakah Yuan Cheng adalah ras darah atau bukan, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Namun pihak lain jelas telah membuat keputusan seperti itu sebelumnya. Dia tidak diragukan lagi sedang menutupi Lu Yie. Yuan Du 80% yakin bahwa Lu Yie berasal dari ras darah. Dia tidak punya bukti, tapi itu tidak masalah. Pertama-tama dia akan melontarkan tuduhan besar ini pada Lu Yie, dan kemudian dia berhak melakukannya. Meski prosesnya kurang memuaskan, namun tidak masalah asalkan arah permasalahannya tidak di luar kendalinya. Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu bisa menemukan alasan. Lu Yie dengan dingin mendengus. Setelah ras serangga dan darah mengalami kerugian besar pada alam asal alfa pohon reinkarnasi, mereka bersama-sama memberikan hadiah yang sangat besar untuk saya. Saya yakin banyak orang telah mendengar nama Lu Yie dari 9 surga. Ras darah. Yuan Du terkejut. Ya, jika Lu Yie berasal dari ras darah, lalu apa masalahnya dengan hadiahnya? Ada banyak orang yang mempunyai keraguan yang sama dengannya. Banyak orang mengetahui tentang hadiah yang diberikan oleh ras serangga dan darah saat itu, dan juga mengetahui bahwa orang yang menerima hadiah tersebut adalah Lu Yie dari 9 surga. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa Lu Yie dari 9 surga sebenarnya adalah Lu Yie dari Pulau Tiga Dunia. Sekarang setelah dia mengatakannya dengan lantang, itu secara alami menjadi sarana untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Untungnya, otak He Yun bekerja dengan cepat. Dia tahu bahwa dia tidak boleh terlibat dengan Lu Yie saat ini dan harus segera menjatuhkannya. Dia segera mencibir. Saya tentu pernah mendengar tentang Lu Yie dari 9 surga, tetapi apakah Anda benar-benar dari 9 surga? Anda jelas berasal dari 9 prefektur. Dia yakin Lu Yie tidak akan berani menjawab pertanyaan ini. Benar saja. Lu Yie segera menutup mulutnya. Saat keduanya bertukar kata, bawahan He Yun tidak berhenti. Setelah beberapa pukulan, seluruh Pulau Tiga Dunia dilanda kekacauan, dan formasi pertahanan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun berada di ambang kehancuran. Inilah kekuatan sinar matahari. Jangankan formasi pertahanan Pulau Tiga Dunia, bahkan formasi pertahanan Zixuan tidak dapat menahan serangan seperti itu. Sebagai perbandingan, formasi pertahanan Zixuan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Pulau Tiga Dunia.